Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruqayatul Widat dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 31. Dalam pembelajaran video kali ini, di mana saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja hormon insulin dan glukagon dalam menstabilkan kadar gula dalam darah. Yuk kita belajar bersama. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kontrol glukosa. Seperti yang kalian ketahui bahwa halnya glukosa itu sangat diperlukan dalam tubuh kita. Untuk itu perlu adanya pengaturan kontrol glukosa dalam tubuh kita. Yang mana agar kadar glukosa ataupun kadar gula yang ada di dalam tubuh kita itu tetap normal dan ideal, maka perlu adanya pengaturan kontrol glukosa. Nah, kontrol glukosa tersebut di dalam tubuh berfungsi. Yang pertama yaitu ada bioenergetika, di mana bioenergetika ini berupa penghasil energi yang berperan dalam menjalankan fungsi tubuh, yaitu melalui respirasi seluler. Yang kedua yaitu homeostatis. Homeostatis tersebut merupakan keadaan yang paling ideal bagi tubuh yang menjalankan fungsinya, yaitu keadaan di mana homeostatis tersebut di mana kadar gula darah yang ideal atau normal yaitu berada di antara 70 sampai 110 mg per 100 ml darah. Dan apabila kadar gula dalam darah itu berada di bawah 70 mg dan 100 ml darah, maka hal tersebut dapat dikatakan mengalami penurunan glukosa ataupun kadar gula dalam tubuh kita itu turun. Dan sebaliknya, apabila kadar gula berada di atas 110 mg per 100 ml darah, maka yang akan terjadi yaitu peningkatan glukosa ataupun kadar gula dalam darah itu naik. Nah, di sini organ yang paling berperan penting dalam glukosa darah itu adalah pankreas, yang mana di dalam pankreas tersebut terdapat gugus sel endokrin, di mana gugus sel endokrin tersebut terdapat juga dibagi menjadi dua, yaitu ada sel alfa dan juga sel beta, di mana sel alfa tersebut berfungsi dalam menghasilkan hormon glukagon dan sel beta berfungsi menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih kerja hormon insulin dan glukagon dalam menstabilkan glukosa dalam darah. Keadaan yang pertama yaitu keadaan di mana glukosa darah itu naik, ya, seperti terlihat pada gambar ataupun panah yang di atas, di mana berarti apabila keadaan glukosa darah itu naik, yaitu berada di atas 110 mg per 100 ml darah. Artinya kadar glukosa naik sehingga keadaan tersebut selanjutnya akan merangsang sel beta yang ada di pankreas untuk melepaskan sebuah hormon insulin, yang mana sel beta di pankreas tersebut akan melepaskan hormon insulinnya terlebih dahulu ke cairan interstisial, kemudian akan masuk ke aliran darah. Akibat dari peristiwa tersebut, dengan adanya hormon insulin dialirkan ke darah yang mempengaruhi dua hal. Jadi hormon insulin yang dihasilkan dari atau hormon insulin yang dilepaskan dari pankreas yaitu berupa sel beta, di sini akan masuk ke darah dan juga kemudian akan mempengaruhi atau meneruskan ke dua hal. Yang pertama yaitu ke hati. Di hati akan terjadi pengambilan glukosa dari darah dan menyimpannya dalam bentuk glikogen. Yang kedua yaitu berupa sel-sel tubuh lainnya yang ada di tubuh manusia, yang ada di dalam tubuh. Nah, insulin ini akan mengambil lebih banyak glukosa yang kemudian juga akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, akibatnya bila keduanya, ya, antara hati dan juga sel-sel yang ada di dalam tubuh kita mengambil banyak glukosa dan juga menyimpannya dalam bentuk glikogen, maka hal tersebut dapat menyebabkan kadar glukosa dalam darah itu menjadi turun ataupun menurun kembali. Jadi yang awalnya kadar glukosa di dalam tubuh kita itu naik,
sehingga mengalami proses sehingga menyebabkan kadar glukosa darah itu turun, yang mana dan menjadi ke dalam keadaan ideal, yang mana yaitu kadar glukosa darah berada di antara 70 sampai 110 mg per 100 ml darah. Nah, di mana dapat disimpulkan bahwa sel beta yang menghasilkan hormon insulin itu sangat berpengaruh penting dalam pengaturan kadar gula darah ketika mengalami kenaikan gula darah ataupun glukosa darah. Nah, seperti contoh ataupun pemisalan, apabila kita kekurangan hormon insulin, maka hal itu akan mengakibatkan tidak bisanya hati dan juga sel-sel itu merangsang atau mengambil glukosa dan menyimpannya dalam bentuk glikogen, sehingga akan mengakibatkan kadar gula di dalam menjadi naik ataupun kadar gula di darah itu menjadi naik. Hal ini akan mengakibatkan seorang itu mengalami diabetes, yaitu kelebihan darah. Seperti yang Anda ketahui bahwa penyakit diabetes itu merupakan penyakit yang disebabkan karena kelebihan kadar glukosa dalam darah. Nah, oleh karena itulah hormon insulin ini sangat berperan penting dalam pengaturan kadar gula darah ketika mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya di sini yang kedua yaitu selain insulin, tadinya kan pankreas dapat menghasilkan glukagon juga ya dalam sel beta. Jadi keadaan yang kedua di mana kadar glukosa itu turun atau mengalami penurunan, yakni kadar glukosa darah itu sendiri berada di bawah 70 mg per 100 ml darah. Nah, keadaan kadar glukosa yang turun ini seperti pada gambar ini. Nah, keadaan glukosa yang turun ini akan memberikan sebuah rangsangan kepada pankreas, yaitu berupa sel alfa ya kan. Kemudian sel alfa tersebut di pankreas akan melepaskan hormon glukagon ke cairan interstisial, yaitu merupakan cairan yang berada di luar sel, yang mana selanjutnya glukagon tersebut akan masuk ke aliran darah. Nah, sel alfa yang melepaskan glukagon tersebut akan diteruskan ke hati. Di hati di sini glukagon ataupun glikogen ini akan memecah atau menjadi dan membentuk glukosa di dalam hati, yang kemudian setelah terbentuknya glukosa di dalam hati, di sini akan masuk ke aliran darah, sehingga kadar glukosa yang awalnya itu turun tadi menjadi naik kembali ataupun di sini diseimbangkan ya, karena yang awalnya kadar glukosa darah turun, nah di sini kadar glukosa menjadi naik kembali, jadi seimbang ya, ataupun kadar gula darah itu menjadi ideal kembali, yakni kadar glukosa darah berada di antara 70 sampai 110 mg per 100 ml darah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.